Terbang menerjang keheningan gerbang dini, terperanjat mendengar derap langkahnya yang begitu tenang, melangkah menuju keabadian. Grup musik legendaris God Bless selalu membuat sebuah karya lagu yang berbeda dari arus pasar zamannya. Namun mereka beruntung karena karya yang berbeda itu selalu menjadi pendobrak dan disukai masyarakat. Demikian pula dengan lagu berjudul Selamat Pagi Indonesia, yang merupakan salah satu materi lagu di album Cermin yang rilis pada tahun 1980. Menurut penciptanya, yaitu Yan Antono dan Theodore KS, lagu ini diciptakan untuk mengenang Kusni Kasdut, sang pejuang kemerdekaan yang mengakhiri hidupnya di depan regu tembak. Tentang Kusni Kasdut, dia adalah seorang penjahat Indonesia yang dikenal karena melakukan perampokan 11 permata di Museum Gajah pada 31 Mei tahun 1961. Bernama asli Waloyo, ia lahir sebagai pemuda miskin, anak seorang petani miskin di Desa Purworejo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Pada masa revolusi kemerdekaan, ia tergabung tak resmi sebagai laskar rakyat yang bahu-membahu bersama revolusi TNI. Berakhir, Kusni Kasdut justru dibuat bingung. Kekacauannya membuatnya bisa beristrikan seorang gadis Indo dari keluarga menengah yang kemudian berganti nama menjadi Sri Sumarah Rahayu Ediningsih. Seorang istri yang ia cintai, ia banggakan, dan karena itu melahirkan tekad untuk menyenangkannya dengan kehidupan yang layak. Sementara sejak lahir, Kusni senantiasa bergelut dengan kemiskinan. Kusni terus mencari pekerjaan, namun entah karena ia berharap terlalu tinggi atau apa, yang ia terima tak lain serangkaian kegagalan. Berbekal pengalaman semasa revolusi 45, ia pun mencoba mendaftar masuk TNI. Sayang, ia kembali ditolak. Tak hanya karena sebelumnya Kusni tak resmi terdaftar dalam kesatuan, ia pun cacat secara fisik. Kaki kirinya sedikit timpang, terserempet tembakan yang ia peroleh semasa perang. Ia kemudian berteman dengan Bir Ali, seorang laki-laki asal Cikini Kecil, sekarang wilayah sekitar Hotel Sofyan, mantan suami Elia Kadam. Nama lengkapnya Muhammad Ali. Dijuluki Bir Ali karena kesukaannya menenggak bir sebelum melakukan aksi. Kelak, Ali menjalani hukuman mati pada 16 Februari 1980 karena membunuh Ali Bejenet, seorang Arab kaya saat merampok rumahnya. Saat Kusni masuk, geng itu sudah beranggotakan Ali, Usman, Mulyadi, dan Abu Bakar. Ketiganya memberikan posisi pemimpin karena melihat bakat pemimpin yang Kusni Kasdut miliki. Pelan tapi pasti, satu persatu kejahatan akhirnya dirasakan Kusni sebagai buah manis yang membuatnya ketagihan. Bahkan, jabaran dari seorang yang dihormatinya, Subagio, seniornya semasa revolusi, tak mempan. Parahnya, pengalaman tertangkap Belanda semasa revolusi membuat Kusni memandang penjara sebagai lembaga tempat penyiksaan. Karena itu, untuk menghindari penangkapan yang berujung penjara, ia rela membunuh korbannya bila dirasa terpaksa. Kusni kemudian seolah monster haus darah. Berbekal sepucuk pistol, tahun 1960-an, Kusni bersama Bir Ali merampok dan membunuh seorang Arab kaya bernama Ali Bajenet. Ali Bajenet dirampok sore hari ketika baru saja keluar dari kediamannya di kawasan Awab Al-Hajiri, Kebon Sirih. Dia meninggal saat itu juga akibat peluru yang ditembakkan Ali dari atas jeep. Perampokan itu pada masa itu sangat menggegerkan. Berselang 1 tahun, pada 31 Mei 1961, Jakarta kembali gempar. Tak lain karena Museum Nasional Jakarta atau Gedung Gajah dirampok gerombolan Kusni Kasdut. Ibarat film, Kusni yang menggunakan jeep dan mengenakan seragam polisi menyandra pengunjung dan menembak mati seorang petugas museum. Dalam aksi nekat itu, ia membawa lari 11 butir permata koleksi museum. Segera, Kusni Kasdut jadi buronan terkenal.
Sekian tahun buron, Kusni tertangkap ketika mencoba menggadaikan permata hasil rampokannya di Semarang. Petugas pegadaian curiga karena ukurannya yang tidak lazim. Akhirnya, ia ditangkap, dijebloskan ke penjara dan divonis mati atas rangkaian kejahatannya. Pada masanya, Kusni adalah penjahat spesialis barang antik. Kisahnya sebagai sosok penjahat berdarah dingin ternyata tidak hanya dikenang oleh para korban atau keluarga korban. Ia juga sempat dijuluki Robin Hood Indonesia karena ternyata hasil rampokannya sering dibagi-bagikan kepada kaum miskin. Bahkan sekitar tahun 1979, sebuah media memuat cerita bersambung berjudul Kusni Kasdut. Cerita yang mengisahkan sepaknya tersebut sempat menjadi ide lagu God Bless, Selamat Pagi Indonesia, di album Cermin. Lirik lagu itu ditulis Theodore KS, seorang wartawan musik. Di hari-hari terakhir hidupnya, Kusni bertobat dan menyesali kesalahan-kesalahan yang pernah ia lakukan. Itu karena perkenalannya di penjara dengan seorang pemuka agama Katolik. Ia pun memutuskan menjadi pengikut setia dan dibaptis dengan nama Ignatius Kusni Kasdut. Sebelum dieksekusi mati, beberapa hal yang diminta Kusni Kasdut dipenuhi. Ia menikmati 9 jam terakhirnya di ruang kebaktian Katolik LP Kalisoso dengan dikelilingi anggota keluarganya. Sunarti, istri keduanya, Nini dan Bambang, anak dari istri pertama, Edi, menantu, suami Nini, dan 2 cucunya, anak Nini. Kusni juga menikmati jamuan makan terakhir dengan lauk capcay, mie, dan ayam goreng. Peristiwa terakhir Kusni Kasdut menuju rekut tembak inilah yang diabadikan grup musik God Bless dalam lagu Selamat Pagi Indonesia. Di lagu ini, God Bless memotret jika Kusni memiliki rasa cinta yang sangat tinggi kepada Indonesia. Meskipun dia menjadi perampok dengan julukan Robin Hood-nya Indonesia, namun dia memiliki rasa nasionalisme yang sangat tinggi seperti yang dituliskan dalam bait terakhir lagu Selamat Pagi Indonesia. Bambu bergoyang, gemersik dan melambai, seakan memberikan kata selamat jalan. Rumput-rumput nan hijau bermandi embun tunduk dengan pilu mengantar dia pergi pagi. Berderap dan pandangannya menatap ke depan, ledakan dadanya seakan dia menantang perang. Di bibirnya terlukis senyum yang yakin akan kebenaran, matanya berbinar dalam keredupan, mulutnya bergerak menyusun doa terakhir baginya yang meluncur menembus himpitan sepi. Kemanakah dari
merekah pagi, membuka tabir hari, tapi dia takkan kuasa melihat lagi.